Suniati langsung menyadari ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokan bayi itu. Wajah sang bayi mulai membiru dan napasnya semakin lemah. Tanpa membuang waktu, Suniati segera maju dan merebut bayi tersebut dari gendongan pengasuh. Dia terus menepuk punggung bayi dengan panik demi menyelamatkannya. Nenek ayah sang bayi mengira Suniati ingin mencelakai cucunya. Saat melihat kejadian itu, ia langsung berlutut sambil memohon agar Suniati tidak menyakiti sang bayi. Namun Suniati sama sekali tidak peduli dengan teriakan mereka. Fokusnya hanya satu, menyelamatkan nyawa bayi itu. Ia terus menepuk punggung bayi, sampai akhirnya segumpal kapas keluar dari mulut sang bayi. Pengurus rumah segera mengambil bayi itu kembali, tetapi semua orang mendadak panik karena bayi tersebut tidak bernapas. CEO budak keluarga itu langsung murka. Tanpa berpikir panjang, ia menampar Suniati dengan keras dan memerintahkan agar ia segera dibawa ke penjara. Namun di detik berikutnya, suara tangisan bayi tiba-tiba terdengar memenuhi ruangan. Perlahan-lahan, napas bayi kembali normal. Semua orang terdiam ketika melihat gumpalan kapas di lantai. Saat itulah mereka sadar bahwa mereka telah salah paham kepada Suniati. Ternyata sebelumnya Suniati datang ke rumah keluarga kaya tersebut untuk mengikuti wawancara pekerjaan sebagai pengasuh bayi. Ia tidak menyangka ternyata ada puluhan pelamar lain yang ikut bersaing. Yang lebih aneh lagi, syarat wawancara keluarga kaya itu sangat tidak biasa. Mereka sama sekali tidak peduli pada kemampuan profesional, tetapi justru menilai bentuk tubuh dan pembawaan para pelamar. Seorang pelamar hanya karena tidak sengaja bersin langsung diusir karena dianggap tidak disiplin. Setelah lolos tahap pertama, wanita tua pemilik rumah meminta semua pelamar melepas pakaian mereka. Banyak yang merasa dipermalukan, lalu memilih mundur dengan sukarela. Suniati justru menjadi orang pertama yang melepas pakaiannya. Kakak perempuannya sedang sakit parah di rumah sakit dan membutuhkan biaya operasi secepat mungkin. Karena itulah ia harus mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi tersebut demi menyelamatkan kakaknya. Ternyata wanita tua itu meminta mereka membuka pakaian hanya untuk memeriksa apakah ada bekas luka atau tato di tubuh mereka. Pada akhirnya hanya 3 pelamar, termasuk Suniati, yang berhasil lolos tahap kedua. Kemudian wanita tua itu mengumumkan bahwa penilaian tahap ketiga adalah soal pakaian dan pembawaan diri. Ia juga mengatakan bahwa sang CEO akan datang memilih langsung pengasuh bayi tersebut. Dua pelamar lainnya langsung sangat bersemangat. Bagaimanapun juga, CEO muda itu memimpin perusahaan raksasa bernilai fantastis di usia muda. Jika mereka bisa menarik perhatiannya, masa depan mereka pasti akan berubah total. Bahkan banyak pelamar datang hanya karena ingin bertemu dengannya. Kedua pelamar itu pun berdandan habis-habisan agar terlihat menarik di depan CEO. Sementara itu, Suniati hanya datang memakai seragam pengasuh lama dari 3 tahun lalu karena ia tidak punya uang untuk membeli pakaian baru. Akibatnya, ia terus diejek dan direndahkan oleh dua pelamar lainnya. Mereka yakin Suniati pasti akan gagal di tahap ini,